Ke Turki, jangan hanya happy-happy, tapi telusuri jejak-jejak kemenangan Islam di bumi Konstantinopel ini. Assalamualaikum, marhaba. Saat ini saya sedang berada di Konstantinopel, tapi namanya saat ini adalah Istanbul. Istanbul adalah perubahan nama dari Konstantinopel tempo dulu. Selama 10 abad lamanya, Konstantinopel menjadi ibu kota Romawi Timur. Saya akan ajak Anda untuk mentelusuri sejarah penaklukan Konstantinopel yang 10 abad lamanya bertahan dan tidak terkalahkan. Penaklukan Konstantinopel memang sudah lama berlangsung, mulai dari zaman Utsman bin Affan, Muawiyah, Abbasiyah, dan terakhir Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan benteng yang bertahan 10 abad ini. Namun kisah awalnya adalah Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub adalah rombongan pertama yang datang untuk menaklukkan Konstantinopel pada tahun 52 Hijriah. Ini adalah Masjid Ayyub Sultan, atau lebih dikenal dengan Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Di dekat masjid inilah Abu Ayyub Al-Ansori dikebumikan. Dan ini adalah masjid tertua di Turki. Masjid ini dibangun tidak lama setelah Konstantinopel ditaklukkan. Dan masjid ini dibangun untuk mengenang Abu Ayyub Al-Ansori. Sebelumnya Abu Ayyub Al-Ansori tidak dimakamkan di tempat ini. Namun Abu Ayyub Al-Ansori berpesan seandainya dia meninggal dalam penaklukan Konstantinopel, dia ingin jasadnya dikebumikan di dekat pagar Konstantinopel. "770 tahun lebih berselang, Muhammad Al-Fatih meneruskan langkah untuk menaklukkan Konstantinopel. Tidak tanggung-tanggung, pasukan yang disiapkan 250.000 tentara. Benteng ini telah berumur lebih dari 500 tahun. Dibangun pada tahun 1451, 2 tahun sebelum ditaklukkannya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Letak benteng ini di sisi Selat Bosporus. Dan benteng ini dibangun Muhammad Al-Fatih untuk persiapan penyerangan Konstantinopel. Selama 2 tahun, 1451 dan 1452, benteng Rumeli dibangun. 1453, armada pun dikerahkan untuk menyerang Konstantinopel dari 3 penjuru. Dari barat, dari Adrianopolis, pasukan darat. Dari selatan, pasukan dari Marmara. Dan dari arah timur, Tanduk Emas. Tembok lapis pertama ini tebalnya lebih dari 1 meter. Dan di sebelahnya adalah paret buatan. Jika pasukan musuh berhasil menyeberangi paret buatan ini dari serangan panah, maka dia akan menghadapi pertahanan di lapis kedua. Dinding di lapis kedua ini tebalnya hampir 5 meter. Jika musuh berhasil menyeberang, maka dia akan menghadapi pasukan pemanah yang berada di atas benteng. Jika pasukan tadi berhasil menerobos pertahanan lapis 2, maka dia harus berhadapan dengan lapis ketiga di atas benteng yang tingginya lebih dari 10 meter. Dan itu sangat mustahil untuk dilakukan. Karena itulah benteng ini bertahan lebih dari 10 abad. Namun penyerangan yang berminggu-minggu itu nyaris tidak membuat perubahan, sehingga Muhammad Al-Fatih pun kecewa. Namun satu malam, gurunya Samsuddin bermimpi berjumpa Abu Ayyub Al-Ansori, dan Abu Ayyub meminta agar Samsuddin mengantarkan Muhammad Al-Fatih ke kuburannya. Samsuddin memberikan nasihat kepada Muhammad Al-Fatih bahwa Abu Ayyub adalah orang yang paling tua dalam pasukannya, dan dia sakit-sakitan namun tetap semangat melakukan perjuangan. Dan Abu Ayyub pun berpesan, andaikan dia mati, dia ingin dikuburkan di dekat benteng Konstantinopel agar bisa mendengar derap langkah kuda-kuda penakluk Konstantinopel. Dan Samsuddin katakan, derap langkah kuda itu adalah langkah engkau, wahai Muhammad Al-Fatih. Mendengar nasihat gurunya, Muhammad Al-Fatih terbakar semangatnya. Akhirnya rencana gilanya pun dilaksanakan, yaitu menarik kapal-kapal perang ke atas Bukit Galata dan diturunkan di perairan Konstantinopel. Alhasil, pada hari itu 22 April, 72 kapal perang telah berlayar di perairan Konstantinopel.
Dari benteng Konstantinopel, jejak selanjutnya adalah Hagia Sophia. Saat Muhammad Al-Fatih telah menaklukkan Konstantinopel, maka dia langsung datang ke Hagia Sophia. Dia bersujud menghadap kiblat di luar Hagia Sophia, menaburkan pasir di kepalanya dan bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk menaklukkan Konstantinopel. Demikian jejak sejarah ini. Mudah-mudahan Anda diberi kesempatan untuk mendatangi tempat-tempat yang saya ceritakan tadi. Ke Turki, jangan hanya happy-happy, tapi telusuri jejak-jejak kemenangan Islam di bumi Konstantinopel ini. Jika cerita ini bermanfaat, bagikan ke teman Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Dan sekarang saya di Istanbul.